Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263, yaitu dahsyatnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan kepada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, kita akan melanjutkan untuk bersama-sama berkhidmah kepada Al-Quran dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 261. Dan untuk lebih berkahnya kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 261 ini bagian dari rangkaian dari ayat 261 ini adalah berisi petunjuk yang berkaitan dengan seputar infak fisabilillah. Maka kemudian kita lihat kita pilih tema judulnya adalah dahsyatnya ya, infak fisabilillah. Kita dimulai dari 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, perumpamaan ini menggambarkan satu yang abstrak dengan hal yang konkret. Itu disebut dengan istilah masal atau jamaknya amsal, yang terjemahnya perumpamaan-perumpamaan. Pahala itu kan kita nggak kebayang apa itu pahala. Ya, abstrak, nggak terbayang. Maksud abstrak ini bukan nggak ada, tapi tidak terbayang di benak kita. Karena pikiran kita selalu membayangkan itu hal-hal yang konkret, yang kita lihat maksudnya. Tapi kalau pahala nggak kebayang bentuknya seperti apa. Allah ketika ingin menggambarkan kalau kamu berinfak fisabilillah pahalanya besar loh, banyak loh, itu kita nggak bisa membayangkan. Tapi begitu dibuat sebuah perumpamaan, nah itu ya, maka kemudian ini kita kebayang ini. Oh, pahala orang berinfak fisabilillah itu ternyata seperti kalau kita menanam satu biji, kemudian tumbuh masing-masing 7 tangkai dari biji itu, dan masing-masing tangkai tumbuh lagi menjadi sekian banyak, ya 100, berarti kita kebayang. Setiap infak fisabilillah yang kita lakukan minimal ataupun akan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mencapai 700 kali lipat. Nah, tentu ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini tidak hanya sekali di ayat ini, Bapak Ibu. Sekian banyak ayat Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah memberi balasan yang berlipat-lipat atas infak fisabilillah yang dilakukan oleh hambanya. Mari kita lihat contoh lain ya. Misalnya di surah 2 ayat 245. Ini yang juga belum jauh dari waktu dari kajian kita. Allah berfirman apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Barang siapa yang meminjam, seakan-akan Allah itu butuh pinjaman ayat ini ya. Sebetulnya tidak. Ini sebuah ungkapan untuk membuat manusia itu terus optimis, membuat manusia itu terus merasakan betapa pentingnya beramal seperti itu. Meskipun Allah nggak butuh amal manusia. Wong semua kebaikan manusia hakikatnya juga akan kembali kepada pelakunya. Ya, sehingga kemudian kata ini untuk menggambarkan umumnya manusia kan merasa memiliki harta. Yang kedua, umumnya manusia itu berat untuk mengeluarkan infaknya di jalan Allah. Maka Allah seakan menggunakan pendekatan, ya oke lah kalau gitu. Kalau dia untuk meminjami Allah dalam tanda kutip kepentingan di jalan Allah, maksudnya begitu ya. Pasti aku akan berikan balasan yang berlipat-lipat. Dan janji Allah balasan itu pasti. Dalam ayat yang lain, maka setiap apapun yang kita infakkan pasti diberikan ganti balasan. Nah itu. Mari kita lihat misalnya di surah 34, surah Saba ayat yang ke-39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Iya, apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya. Nah, ini kalimat ini yang kita garis bawahi ya. Apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya. Dengan penggantian yang lebih baik. Nah, cara Allah mengganti itu dengan tidak dalam bentuk misalnya barang yang sama yang kita infakkan atau sejumlah nominal yang sama yang kita infakkan dalam pengertian mesti nanti dibalesi uang, tidak harus. Maka dalam hadis-hadis Nabi bagi orang yang selalu ikhlas berinfak fisabilillah itu di antara bentuk kebaikannya itu macam-macam. Ya, ini kita sebut dahsyatnya gitu ya. Dahsyatnya bagaimana Allah itu di antaranya apa? Misalnya ya, kita akan diberikan selalu kebaikan dalam segala urusan kita. Kita dimudahkan. Itu contoh hal-hal di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan infak fisabilillah akan pasti mendapatkan balasan yang berlipat. Kalau ada ayat yang lain misalnya balasan itu minimal 10, ya tentu saja itu bagian dari strategi balasan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya di ayat yang lain di surah nomor 6, surah Al-An'am, ayat yang ke-160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Ya, silakan, Mbak. Maaf Pak Ali, sebentar wifi saya mati-mati. Oke. 6160 ya Pak, sebentar Ya. Pak. Maaf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa yang berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Iya. Maka atas penyebutan balasan yang bermacam-macam ini bagaimana kemudian para ulama mengkompromikan. Nah, gitu ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari ungkapan ayat-ayat ini adalah setiap infak fisabilillah yang yang seorang hamba lakukan minimal balasannya 10 kali lipat, minimal. Dan maksimalnya tidak ada batasnya. Paling tidak mencapai 700 kali. Nah, itu kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian kenapa kok Allah mengajarkan kalkulasi hitung-hitungan pahala seperti ini? Nah, umumnya manusia kan memang begitu pada dasarnya itu. Meskipun tidak semua orang. Ada orang yang kemudian tidak mikir. Kalau beramal ya beramal aja lah. Terserah Allah mau balesin berapa, nggak dihitung, nggak dipikir gitu.
Tapi sebagian orang baru akan merasa terdorong dengan semangat yang kuat beramal ketika diiming-imingi dengan balasan-balasan yang menggiurkan seperti itu. Nah, keduanya tidak perlu dipertentangkan karena pada dasarnya keduanya atau hal seperti itu adalah masih dalam koridor syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari ayat ini Bapak Ibu, kita mendapat kesan ya dalam konteks kita berbuat kebaikan dengan sesama. Sebenarnya ini bersifat universal. Artinya apa? Siapapun yang berbuat baik dengan sesama, apapun agamanya, apapun keyakinannya, maka Allah pasti akan memberikan balasan. Itu karena kalau berkaitan kebaikan itu di kehidupan dunia ini ya, itu ya Allah berikan balasan. Misalnya ada orang non-muslim, bahkan ateis, dia berbuat baik membantu saudara-saudaranya kena bencana misalnya, membantu orang dalam kesulitan dengan niat atau spirit, motif utamanya apa atau humanisme. Motif utamanya karena rasa kemanusiaan saja, yaitu juga Allah akan berikan balasannya. Gitu. Mari kita lihat misalnya surah nomor 11 ayat 15. Ayat ini yang dapat kita simpulkan bahwa kalau orang itu berbuat kebaikan dengan sesama, dengan spirit humanisme, rasa kemanusiaan, maka dia akan mendapatkan bentuk apresiasi sesama manusia di kehidupan dunia sebagai orang baik. Maka Allah berfirman di surah 11 ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Iya, itu ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan kemudian berusaha untuk meraihnya, termasuk melalui perbuatan kebaikan yang dia kerjakan, ya, maka dia pasti akan diberikan balasan sempurna oleh Allah di dunia. Nah, bagi kita, maka ada kata-kata di ayat yang kita sedang tafsirkan itu apa? Yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Nah, fi sabilillah. Jadi infaknya di jalan Allah. Dari ungkapan ini kita melihat ya, setiap kebaikan yang berkaitan dengan materi kepada sesama itu masuk kategori infak. Tapi ada kebaikan yang fisabilillah. Ada juga bentuk kerjasama pemberian yang bukan fisabilillah. Misalnya apa? Kalau ada orang saling menolong, ya, tapi dia anggota gengs nih, kejahatan misalnya, yaitu bisa dikategorikan sebagai bentuk infak, tapi itu bukan fisabilillah. Ya kan? Maka kemudian dalam ayat ini dikasih kata-kata rangkaian redaksi infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niatnya memang untuk hanya sebatas dunia, ya Allah berikan. Tapi bagi kita seorang mukmin tentu niat kita tidak hanya mengharap balasan di dunia, tapi lebih dari itu apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan yang diajarkan Allah di surah 6 ayat 162, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Maaf Pak Ali, keputus lagi Pak. Surah 6 ayat 162. Ya, surah 6 162, Mbak. Ya, baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, ini ya salah satu hal yang mendasari setiap kebaikan kita, hendaklah kita niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor motif ini penting. Faktor niat nawaitu itu penting karena itu yang akan menjadi hasil akhir yang kita raih itu karena niat kita. Orang yang hanya niatnya ingin mendapat dunia, maka ya Allah akan beri. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wala man yuhib. Allah itu akan memberi dunia ini kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Jadi jangan mengukur ridhonya Allah karena dunia.
Karena Allah itu memberi dunia kepada siapa saja, termasuk yang ingkar, masih diberi juga. Diberi rahmat, diberi dunia. Tapi untuk al-iman, innallah yu'til iman, keimanan itu hanya untuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berarti termasuk orang yang insya Allah dicintai oleh Allah. Kenapa? Kita dianugerahi keimanan, dianugerahi kemampuan untuk berbuat kebaikan, menjauhi keburukan. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, di antara penjelasan yang Allah sampaikan kepada kita hambanya ini terkait bahwa Allah akan memberikan balasan yang begitu banyak, maka didukung oleh pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan memberi balasan yang berlipat ganda kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa? Karena memang rahmat Allah luas, tidak terbatas. Kalau ada orang yang menganggap ketika kita banyak beramal, mohon maaf ya, jor-joran banyak beramal fisabilillah itu, wah jangan-jangan nanti ganjarannya perbendaharaannya Allah untuk ngasih balasan gitu, gitu. Kalau amal kita banyak, nah jangan-jangan terus habis, kita nggak kebagian balasan gitu. Apa jawaban Allah? Mari kita lihat surah 7 ayat yang ke-156. Ya, surah 7 156 Allah berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Iya, perhatikan kalimat rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, ini ya kalimat ini, rahmatku meliputi segala sesuatu. Sehingga rahmat Allah meliputi segala sesuatu itu tidak akan habis untuk seandainya dibagi ke seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk sekalipun. Terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Apalagi kalau kemudian dibandingkan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat perumpamaan rahmat Allah itu dibagi menjadi 100 bagian. Yang satu bagian diberikan di dunia, diberikan kepada siapapun. Sejak dunia ini ada sampai kiamat. Satu aja itu. Yang 99 masih disimpan untuk nanti diberikan di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Nah, maka sebaiknya orang beriman tidak perlu ikut terlalu rebutan, enggak perlu ikut ngoyo, ngegas urusan dunia. Kenapa? Enggak usah rebutan pasti dibagi kok. Gitu. Ya, uras kita ngoyo pasti dibagi. Yang penting apa? Yang penting kita menjalani hidup supaya dapat bagian yang 99 di akhirat itu. Wah, itu harus kita perjuangkan. Kalau dunia itu ya sekedarnya lah. Kalau dalam bahasa ayat itu nggak usah kamu lupakan bagian kamu, ya udah kamu bagi dapat kok itu ya. Oke, karena pada hakikatnya dibagi sedikit atau banyak itu bagian dari ujian. Kalau itu berkaitan dengan kesenangan hidup di dunia. Oke, kita lanjut. Nah, maka kemudian penutup ayat ini dikatakan Allah maha luas karunia dan maha mengetahui. Apa hubungannya? Nah, ini ada kaidah ya Bu ya. Ini kita belajar kaidah tafsir nih sekarang nih. Sudah sering ya. Ini di antara kaidahnya begini. Asmaul Husna yang menjadi penutup dalam sebuah ayat itu menjelaskan aktivitas Allah yang disebut di ayat itu. Nah, kira-kira gitu. Maka kalau bicara misalnya Allah, kalian jangan berputus asa karena Allah Maha Pengampun. Nah, maka apa? Mohonlah ampun. Allah Maha Pengampun. Mesti begitu. Nah, di sini Allah kemudian menutup ayatnya dengan Asmaul Husna. Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Itu berarti apa? Itu di antara maknanya adalah apapun kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Allah pasti mengetahui. Sehingga dalam konteks infak fisabilillah, kamu mau terang-terangan atau mau diem-dieman, Allah tahu kok kalau memang niatmu fisabilillah. Itu kalau niatmu ikhlas. Kita lihat ya.
Surah nomor 2 ayat 271. Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, jika kamu menampakkan, memperlihatkan sedekahmu, maka itu baik. Tapi kalau menyembunyikan, ya Allah yang Maha tahu juga. Artinya apa? Kebaikan yang kita terang-terangan itu boleh bahkan seringkali lebih baik. Kalau di media sosial ada banyak orang yang mohon maaf itu memperlihatkan posting hal-hal yang tidak baik, maka penting juga kita mengisi media sosial dengan hal-hal yang baik. Niat kita apa? Untuk syiar, niat kita untuk menginspirasi orang. Gitu. Tapi hendaklah kita juga punya satu bentuk amaliyah yang tahu itu hanya kita sama Allah saja. Jangan semua amal langsung kemudian diposting juga, jangan. Gitu. Ya, supaya apa? Kita punya alasan nanti di hadapan Allah, ada loh ya Allah ini. Karena apa? Kalau kita memperlihatkan amal kebaikan itu rawan untuk nanti riya gitu. Rawan itu. Maka ya ada bagian yang harus kita syiarkan, kita sampaikan, ya, kita publish itu. Harus ada. Supaya sekali lagi apa? Dunia yang gaib, dunia gaib itu dunia maya ya. Kan gaib itu nggak kelihatan, dunia maya itu juga tidak hanya berisi hal-hal yang konten-kontennya yang kurang bermanfaat, tapi banyak konten yang menginspirasi kita. Tapi secara individu, hendaklah kita juga memiliki satu bentuk amal yang betul-betul itu sirrun min asrori. Kata Allah itu. Rahasiaku dengan hambaku saja. Sehingga kemudian kita dengan amalan itu insya Allah kedua-duanya dapat kita laksanakan dengan baik-baiknya karena kedua-duanya adalah petunjuk agama. Itu ya. Baik. Apakah hanya akan diberikan balasan yang sempurna atau balasan yang banyak atau atas infak fisabilillah kita itu? Jawabannya tidak. Tadi sudah kita singgung ya. Kita lihat beberapa contoh alasan lain saja, sekelumit untuk menguatkan dan memotivasi kita. Di surah nomor 92, surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai 7, Allah menyatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, 92, 5 sampai 7. Silakan, Mbak. Ya, baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Ya, akan kami jadikan baginya jalan menuju kemudahan. Nah, ya, ini yang penting saya kira akan menjadikan apa jalan menuju kemudahan lewat apa? Lalu kita memberikan sebagian yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 262. Allah berfirman lanjutannya ini masih berkaitan ini. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya bahwa dalam konteks ini persyaratan agar infak fisabilillah kita itu mendapat balasan itu apa? Jangan melakukan dua hal. Ya, yaitu apa? Menyebut-nyebut pemberian dan mengungkit dan menyakiti penerima. Menyebut itu berarti apa? Di antara bentuk menyebut itu adalah misalnya kepada orang yang kita beri itu, terus kita mengingatkannya itu. Kamu itu kalau tidak saya bantu, awas gak jadi apa kamu.
Kalau bukan karena infak saya atau hadiah atau pemberian saya, kamu sudah bukan siapa-siapa kamu itu. Nah, misalnya kira-kira gitu ya. Menyakiti penerima itu bentuknya apa? Bentuknya kalau kita menceritakan kebaikan kepada orang lain, kepada pihak lain. Dan pihak lain itu kemudian menginformasikan kepada yang diberi. Nah, misalnya kira-kira gitu ya. Misalnya si A memberi kebaikan pada si B. Nah, si A ini terus kemudian ngomongin betapa besar jasanya kepada si B itu kepada si C. Nah, maka si C terus ngomong sama si B. Itu. Ya, akhirnya si B ini kan merasa, aduh, oh ternyata kebaikan yang saya terima dari dia itu hanya untuk ini, untuk yang kemudian dianggap sebagai saya kurang baik. Itu menyakitkan. Nah, itu ya. Sehingga Allah menyatakan, kalau bentuk infak fisabilillah kita tidak kita ikuti dengan sikap yang tersebut itu, yaitu mengungkit, menyebut, dan menyakiti penerima, maka insya Allah itu akan mendapatkan balasan. Bukan hanya dilipat gandakan, tapi di sini disebut secara khusus, yaitu apa? Kebahagiaan hidup. Bagi mereka pahala yang berlipat ganda dan juga bahagia. Bahagia itu indikatornya bukan senang saja, tapi apa? Tidak khawatir dan tidak sedih dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan mereka orang bahagia, tidak khawatir, tidak sedih. Syaratnya apa? Ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang tuntutannya. Kita lihat ya, ayat yang lain menggambarkan pentingnya ikhlas ini di surah 76 ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Surah 76 ayatnya yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Iya, kami hanya memberikan makan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memberikan balasan, bahkan tidak ingin, maksudnya ya, tidak ingin mendapat balasan dari yang kita beri. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun nggak diharap-harap itu. Itu indikator orang yang hatinya ikhlas. Nah, tapi sekali lagi ini sering kita sampaikan juga bahwa ini ayat memberi panduan kepada yang memberi loh ya, bukan yang diberi. Kalau kita dalam posisi diberi kebaikan oleh orang, nggak boleh pakai ayat ini terus diem aja. Mbak terima kasih ya, situ kan nggak berharap toh, bukan begitu. Ya, untuk yang diberi wajib berterima kasih atau sangat etikanya harus menyampaikan ucapan terima kasih. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW bersabda Nabi bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada, tidak berterima kasih kepada sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang memberi, yang berbuat kebaikan, yang berinfak fisabilillah, hendaklah ikhlas semata mengharap ridha Allah. Tapi bagi yang diberi kebaikan, hendaklah pandai untuk berterima kasih, memuji dan sekaligus mendoakan kepada yang memberi. Itu namanya etika dalam beramal. Itu ya. Baik. Nah, kemudian kita lihat bahwa memang pada dasarnya setiap amal kebaikan harus didasari pada ikhlas, itu menjadi hal yang sejak awal ditekankan dalam agama kita. Surah 98 namanya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Surah 98, surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Iya, dia tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sejenak untuk kemudian melihat ayat ini dengan perspektif yang berbeda. Sekarang gini,
kenapa ada orang yang ketika beramal itu kok menyebut-nyebut pemberian dan juga menyakiti penerima? Kira-kira apa yang mendasari orang bersikap demikian? Salah satu jawabannya adalah ya, karena orang tersebut menganggap yang diberikannya itu miliknya. Padahal dalam agama kita itu nggak punya apa-apa. Jangankan kok harta benda atau wong diri kita ada yang miliknya Allah gitu. Nyawa itu kan hanya titipan juga, apalagi harta. Ya, kita dititipin diamanai saja. Harta itu hakikatnya milik Allah. Dititipkan kepada hambanya sebagai pelengkap kehidupan. Salah satunya begitu. Mari kita lihat ya, surah 57 ayat 7. Allah berfirman, anfiqu ya, anfiqu fisabilillah. Di situ dikatakan bahwa al-mustakhlafina fi. Surah 57, surah Al-Hadid pada ayatnya yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Iya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafi. Itu ya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina. Di mana Allah menjadikan harta benda itu di mana kamu yang mengurusnya. Tapi pemilik utama siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu penting untuk kemudian kita meyakini ya bahwa hakikatnya apa yang kita terima, yang kita miliki, sebetulnya itu bukanlah milik kita yang sebenarnya. Itu semua milik Allah. Kalau kita kemudian menganggap dan meyakini bahwa semuanya milik Allah, maka ya kita bisa menjaga jarak yang proporsional dengan harta benda ini. Nah, kalau ada orang yang merasa bahwa ini miliknya, terus kemudian berat untuk memberikannya, akhirnya pelit, masalah. Atau ketika memberikannya mau, tapi harus ada timbal balik yang dia terima. Timbal balik itu maksud dari yang bersangkutan. Contohnya apa misalnya, tak beri ya, tapi jangan lupa nyoblos saya. Itu namanya kan money politics kan gitu. Dia menganggap itu miliknya, bukan. Harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya juga hakikatnya adalah milik Allah, bukan hanya harta benda. Maka orang yang kemudian diberi anugerah kesuksesan hendaklah mengembalikan kesuksesannya itu kepada pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka masyhur ya beberapa kisah di Al-Qur'an, sikap orang yang tidak mengerti hakikat ini yang terjadi apa kerugian. Mari kita lihat misalnya di surah 18 ayat yang ke-39 surah Al-Kahfi. Ini ada dua kisah dua orang berteman gitu. Dua orang berteman, yang satu ini kaya raya, sukses, lagi materi gitu, tapi agak sedikit songong ya. Songong itu sombong gitu ya. Menganggap bahwa dia sukses karena semata-mata usahanya. Oleh temannya yang beriman dinasihati, kamu jangan gitu, Bro. Kamu sukses ya karena Allah lah gitu. Tapi dia nggak mau terima. Maka kemudian akhirnya diuji oleh Allah dengan ayat ini. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata illa billah in tarni ana aqalla minka mala wa walada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Iya. Jadi kan ketika orang ini hendak masuk ke kebunnya di pagi hari, ternyata hasil panen yang tinggal metik itu loh, tinggal metik itu. Sudah siap untuk dipanen, terus kemudian dia sudah membayangkan, wah ini akan kaya raya, akan hasil, ternyata hangus semua. Maka diingatkan oleh saudara temannya ayat ini juga, kalau seandainya kamu sejak awal itu meyakini bahwa kamu sukses itu semata karena pertolongan Allah, karena dari Allah, maka semua kan baik-baik saja. Tidak akan terjadi seperti itu. Nah, maka itu menjadi pelajaran bahwa apapun yang sebenarnya kita terima itu dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kasus serupa kan nimpa seorang tokoh yang diabadikan di Al-Qur'an juga, namanya Qarun. Qarun ini lebih dahsyat lagi karena dia menganggap suksesnya juga semata karena kepandaiannya, jerih payahnya, ilmunya. Kita lihat ya
surah nomor 28, surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Dalam ayat ini Allah berfirman menggambarkan sikap Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ya, Qarun dikritik oleh Allah di sini, bisa-bisanya dia nganggap bahwa dia sukses itu karena kerja kerasnya ilmunya. Buktinya apa? Banyak orang yang kerjanya lebih keras. Tapi kemudian hidupnya atau pemberiannya, penerimaannya, atau yang dia raih, ya saja. Tapi sebaliknya ada yang mungkin boleh jadi tidak terlalu keras, tapi Allah berikan banyak. Tapi kalau mereka tidak menyadari bahwa itu sebagai anugerah Allah, maka akhirnya apa? Akan mendapatkan balasan. Berupa apa? Harta bendanya tidak menjadi berkah untuk hidupnya. Kalau harta benda itu dicapai dengan cara yang tidak benar, akhirnya tidak berkah, maka hartanya menjadi siksa. Ya, akan menjadi sebuah bentuk siksanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Nah, itu. Maka biasanya orang kalau mendapatkannya dengan cara tidak benar itu ya, bawaannya kita berat untuk berbagi, nggak mau untuk berinfak. Karena merasa itu miliknya. Saking pinginnya menjadi miliknya kan akhirnya menghalalkan segala cara toh. Nah begitu, yang seperti itu ancamannya berat sekali. Kalau yang sampai pelit begitu ya, ancamannya itu, waduh, gitu. Kita baca di ayat itu berat sekali itu. Tapi ya untuk ingatin kita ya, supaya kita lebih lebih hati-hati dengan urusan ini. Kita lihat surah 9 At-Taubah ayat yang ke-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Iya. Kumpulkan harta benda itu, terus kemudian disetrikakan di dahi dan punggung orang yang menyimpan-nyimpan tidak mengeluarkan haknya di jalan Allah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu suatu bentuk penggambaran sisa yang sangat berat ya. Sehingga memang Al-Qur'an membuat kaidah orang itu kalau bakhil sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Yaitu berulang ya. Kita ambil contoh saja misalnya di surah 47 namanya surah Muhammad ayat yang ke-38. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i tud'aun litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ya, barang siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Itu kata kunci yang saya kira kita garis bawahi di sini. Yang kikir berarti dia kikir terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu kalau kikir bahkan ketika meninggal nyesel. Kalau kita nggak kikir, insya Allah meninggal nggak terlalu menyesal. Tapi kalau kikir, meskipun mungkin agak rajin ibadah, itu nyesel nanti. Pengen diberi kesempatan hidup sekali lagi supaya dia bersedekah. Nah, kita lihat surahnya ya, surah 63 ayat yang ke-10. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu
mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Iya, itu ya. Ini bentuk penyesalan orang pelit ketika meninggal, minta diberi kesempatan hidup sebentar lagi. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Ya. Jadi kalau kemudian di Al-Quran kita tidak temukan, kenapa minta hidup lagi supaya saya bisa sholat sunnah misalnya, atau bisa puasa. Enggak, ini sedekah. Maka kalau kita diberi anugerah hati yang selalu tergerak untuk infak fisabilillah, membantu sesama, itu anugerah yang luar biasa itu. Kita bersyukur sekali. Kok diberikan sikap dan sifat yang seperti itu ya. Meskipun pada umumnya manusia itu kan pelit. Fitrah manusia itu pada dasarnya pelit, bawaan orok itu. Maka untuk jadi pelit nggak perlu belajar. Ya, jadi pelit itu nggak perlu belajar, nggak perlu ada buku yang ditulis kiat-kiat menjadi orang pelit, nggak ada, kan sudah otomatis, gitu ya. Maka Pak, kok kita diberi anugerah kemampuan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan? Wah, itu anugerah besar, kita syukur, alhamdulillah, gitu ya. Termasuk nanti kalau kita sudah anak-anak kita sudah beranjak dewasa, pengen nikah, cari calon mantu itu penting nggak pelit. Itu aja. Penting apa? Ndak pelit. Ndak usah terlalu lihat ini gimana, latar belakang pendidikannya, yaitu pertimbangan kesekian kalinya. Yang penting nomor satu, jangan pelit. Nah, taunya dari mana? Taunya dari teman-temannya, taunya kita lihat sekilas saja. Itu kalau dia aware, peduli, suka bantu orang, teman, wah udah bismillah aja. Itu insya Allah aman. Dunia akhirnya dapat beruntung selalu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Oke, yang terakhir ayat yang ke-263 sekarang ya. Ayat 263. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Iya, perkataan yang baik ya, ucapan yang baik dan juga pemberian maaf, memahami kalau orang ini sedang putus, kadang-kadang memang sifatnya agak ngeyelan begitu ya. Kita ketemu teman bahkan saudara yang seringkali kurang bijak memperlakukan, menganggap kita kok kayaknya ini udah dibantu kok menganggap kita ini kayak ATM, itu misalnya begitu ya. Maka maafkan saja yang seperti itu. Nah, sikap yang seperti itu lebih baik ketimbang kemudian kita memberinya, tapi kemudian dengan ucapan-ucapan ataupun dengan tadi menyebut-nyebut, terus bahkan menyakiti penerima, ya, itu, hal yang malah buruk. Tapi seandainya kita, "Udahlah, ya mohon maaf ya, belum bisa bantu." Ucapan-ucapan yang baik, kenapa kita mesti berucap yang baik? Ini menariknya, begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berhati-hati dalam berbicara ya. Karena pembicaraan itu sudah bagian dari amal sebetulnya. Maka Allah perintahkan khusus, berbicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Banyak sekali kebaikan-kebaikan dimulai dari ucapan yang baik. Tapi sebaliknya banyak hal yang menjadi tambah buruk gara-gara ucapan yang buruk. Nah, maka secara khusus Allah menjelaskan tentang dari sekian bentuk perjanjian Allah dengan Bani Israel dan dengan kita manusia semuanya, berbicaralah yang baik. Kita lihat surah nomor 2 ayat 83. Surah 2 ayat 83 Allah berfirman, "Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah.
Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Itu kata kuncinya gitu ya. Apalagi terhadap orang lain yang sebetulnya dia baik, tapi mungkin karena kondisi tertentu seringkali bersikap kurang baik, kita memakluminya. Kalau belum bisa membantu, kita memaafkannya. Gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita dianugerahi oleh Allah, misalnya kelapangan dalam kehidupan ini, maka tidak ada salahnya kita juga membantunya. Ucapan yang baik ini menjadi perintah agama berkaitan juga apa? Berkaitan dengan kalau misalnya dalam satu keluarga terjadi pembagian harta waris itu. Ini ada anggota keluarga yang nggak dapat bagian menurut ketentuan warisan. Menurut ketentuan hukum faraid. Hukum faraid itu hukum yang mengatur warisan. Contoh misalnya kalau satu keluarga orang tuanya wafat, di mana ada anak laki perempuan, itu kan selesai. Itu ahli waris yang utama hanya anaknya saja. Nggak bisa nyamping ya, misalnya ke Pak D, ke Paman, ke Bule, ke Bude, nggak dapat. Gitu. Tapi kok mereka tahu gitu bahwa kita sedang bagi-bagi itu, misalnya gitu ya. Maka meskipun tidak dapat bagian, alangkah bagusnya kalau mereka kita beri sedikit supaya kalau bahasa Inggrisnya itu kecipratan. Nah, itu ya. Kecipratan sambil kita ucapkan perkataan yang baik. Ini yang tuntunan Allah di surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqu minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Iya, berilah itu sekedarnya. Sambil kita ikuti dengan ucapan-ucapan yang baik, begitu ya. Karena dengan itu insya Allah itu akan menjadi amal juga bagi orang tua kita. Ya, sehingga kemudian sebegitu detailnya Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan dalam konteks berinfak fisabilillah ini, maka wah itu Masya Allah itu wah enak banget tuh kopinya. Itulah kira-kira gitu. Itu maksudnya itu menjadi satu dahsyat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian mungkin saatnya Mbak Rima akan memandu kita untuk kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Biasanya akan kita bisa dialogkan bersama. Terima kasih. Silakan Mbak Rima. Ya, silakan dilanjut Mbak Baik, Rima. ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan. Pak Ali sudah ada pertanyaan banyak nih. Pertama dari Ibu Neti, mohon bertanya Pak Ustadz, apakah jika kita berniat mengumrohkan seseorang itu termasuk infak fisabilillah? Baik, terima kasih Bu Neti. Betul sekali itu. Itu bukan hanya sekedar infak, tapi infak fisabilillah yang betul-betul fisabilillah lah kira-kira gitu. Karena nggak ada beda sama pendapat sekali bahwa ini adalah satu amalan fisabilillah begitu ya. Sehingga apa? Fisabilillah itu kan intinya segala kepentingan, keperluan yang kita niatkan untuk syiar atau menjalankan perintah Allah. Maka kita memberikan ongkos biaya orang-orang untuk belajar fisabilillah, untuk beribadah, maka fisabilillah. Termasuk apalagi untuk umroh tadi ya, wah ini kan bagi sebagian orang mewah sekali pemberian itu. Ada punya kawan itu dia bilang, "Kalau kamu ada niat atau mau umroh saya bantu, tapi ini nggak bisa dimentahkan ya." Dia nggak mau kalau itu diterima, "Nggak Bu, saya masih butuh ya Bu, pengen ganti motor ya, boleh nggak? Nggak usah umroh, saya mau ganti motor." Misalnya kira-kira gitu. Ada yang begitu itu temannya Mbak Rima itu, tapi enggak ya gitu. Tapi si ibu ini mengatakan, enggak, saya hanya bantu kamu kalau mau umroh, tapi kalau untuk dimentahkan nggak bisa."
Nah, misalnya ada yang seperti itu. Jadi apa? Insya Allah benar itu fisabilillah. Gitu ya. Oke, berikutnya. Atau minta ganti tujuan ya Pak, ke Atau Eropa gitu aja, juga. bukan Iya, umroh. nggak bisa itu. Kalau mau Jepang bolehlah. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya dari Oke. Ibu Ratna nih Pak ada. Pak Ali, bagaimana sebaiknya menyikapi orang yang rutin diberi sedekah untuk anak-anak tidak mampu, tapi sering akhirnya seperti menagih hutang kalau kita belum transfer sehingga sering membuat kesal. Saya Hmm. khawatir sedekah yang diberikan tidak diridhoi Allah. Iya, ketika pas kesal nggak diridhoi memang itu. Gitu ya. Tapi gimana menghadapi seperti itu? Nah, rumusnya pakai ayat 263 tadi, Bu ya. Nah, memang ada. Kita pasti di dalam hidup ini ketemu yang model kayak gitu ya. Pasti itu. Maka itu sebetulnya ujian kesabaran dalam beramal kita. Atau lebih tepatnya ujian keikhlasan dalam beramal. Maka kita ada itu. Wong kita ini kan bantu ya. Bantu kan ya selonggarnya sesuai dengan niat kita. Kok akhirnya jadi nagih ya gitu. Seakan kita jadi kewajiban padahal itu kan sunnah saja. Gimana kita ngadepi seperti itu? Nah, maka kalau kita kembali ke ayat tadi itu ya sekali yang minta maaf, itu belum bisa. Ini sebetulnya untuk mendidik juga supaya nggak bersikap seperti itu. Karena kalau dalam agama kita mari kita lihat ayatnya, surah nomor 2 nanti kita insya Allah ketemu ya, ayat yang ke-2273, itu prioritas kalau kita membantu itu kepada pihak yang memang tidak, apa ya, tidak menunjukkan sikap yang ambisius gitu untuk mendapat. Dalam ayat itu dikatakan apa? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Nah, Lanjut, Pak. dilanjut, Pak. Ya. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, ini Allah bicara dua pihak ya, satu kepada yang diberi, yang kedua kepada yang memberi. Kepada yang diberi, prioritasnya apa kalau kita ingin memberi prioritas itu? Kepada orang yang tidak menunjukkan hubud dunia, minta-minta yang berlebihan. Kita yang tahu, yang ingin memberi malah menjaga seperti kok dia mampu gitu. Padahal enggak gitu. Hanya karena menjaga diri untuk tidak dalam tanda petik menghinakan dirinya. Nah, kalau kita bisa menemukan orang-orang seperti itu yang kita beri. Tapi kalau ada orang saudara kerabat yang kemudian akhirnya malah sering memaksakan ya keinginannya sehingga memaksa betul. Nah, sesekali kita ingin akhirnya tidak memberi, nggak apa-apa. Atau komunikasi beri pelajaran dengan kata-kata harusnya nggak begitu ya, itu nggak apa-apa. Niat kita apa? Untuk litarbiyah, mengajari mereka bagaimana berakhlak yang Islam dalam konteks menerima pemberian. Gitu. Oke. Pak Ali, tapi sebenarnya kalau ada orang yang minta pertolongan sama kita tuh, boleh nggak sih kita nggak memberi? Ya seperti kata kata Pak Ali tadi kan kadang-kadang emang ada tuh yang, secara rutin meminta kita, tapi kayaknya, kesannya kok jadi kita suatu kewajiban harus ngasih dia terus gitu. Padahal kan yang minta kepada kita juga kadang-kadang banyak, dan Mm-mm. kita kan menilai mana yang urgent, mana yang Betul. enggak. Ya, Gimana ya, Pak, ya? betul. Memang niat baik saja nggak cukup, Mbak. Harus dengan cara yang baik. Kayak gitu ya. Niat kita baik itu kan bagus memberi gitu ya. Tapi kalau kemudian kita tahu ini mohon maaf adab orang itu enggak baik. Minimal kurang baik lah, akhlaknya kurang baik. Bentuk kurang baiknya dari mana? Dari itu. Terus kok kemudian ini berarti model orang yang memang karakternya kurang baik. Maka kalau kemudian kita mengetahui seperti itu, akhirnya kemudian kita memindahkan atau tidak memberinya suatu saat demi untuk yang lebih baik, nggak salah. Memang begitu seharusnya kita dalam konteks ilmu dalam berinfak. Jadi beramal itu juga harus ada ilmunya, bukan sekedar kita. Karena sebagian kawan kita itu yang penting terserah dialah, terserah kamu buat apa. Misalnya gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru membantu dalam tanda petik ini untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi contoh begini,
Betapa banyak karena kita sudah sering kali ketemu model gitu ya. Kita misalnya menolong seseorang, apakah itu anak yang kurang mampu atau anak yatim. Kita ingin bantu mereka supaya mendapat kehidupan lebih baik, maka kita coba bantu berikan beasiswa, sekolahnya, kayak gitu ya. Nah, pengalaman mengajarkan ketika kita berikan ke orang tuanya, ternyata nggak dibayarkan ke sekolah. Maka di akhir bulan, akhir tahun ajaran, kenapa kok ada tagihan ke yang memberi itu sekian banyak loh? Ya itu bulan mana? Mohon maaf ya, ada yang kemudian dibelanjakan atau dibelikan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan sekolah. Nah, kalau untuk kebutuhan rokok misalnya makan mungkin masih kita maklumi. Ini rokok, aduh. Ini kan kita jadi kecewa loh, ini gimana sih orang. Akhirnya apa? Ya sudah blacklist. Gitu, nggak bisa ini ternyata, nggak bisa diajak kerjasama untuk kemudian diberdayakan menjadi lebih baik. Yang kadang itu sikap orang tua seperti itu yang menjadikan penghalang bagi si anak yang sebetulnya potensi untuk bisa dibantu menjadi kesempatannya berkurang. Itu kan kasihan sekali. Ya, tapi ya ingat bahwa oh iya dunia yang kadang-kadang isinya kayak gitu ya. Ya sudah akhirnya kita tidak berlebihan kecewanya. Kenapa? Ini dunia. Ya dunia yang seperti kadang-kadang ketemunya model macam-macam gitu. Oke. Baik, berikutnya dari Ibu Pipit Kamal. Pak Ali, apakah pahala membangun masjid berbeda dengan yang melakukan renovasi dan perawatan masjid? Karena saya melihat orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi sering melupakan bagaimana perawatan masjid tersebut di kemudian hari. Akibatnya masjid tambah banyak walaupun kecil-kecil dan kadang di tempat-tempat yang memaksa dan jemaah masjid cenderung cari masjid baru yang bagus. Sebenarnya ini agak berhubungan dengan yang saya ingin tanyakan juga Pak Ali. Apakah kan kalau ingin berinfak gitu, apa hanya bisa untuk membangun masjid? Misalnya kalau untuk membangun sekolah gitu, pesantren gitu, bukannya itu juga bagus juga ya Pak Ali? Baik. Yang pertama ini dua hal ya, Mbak, dua hal yang berbeda. Yang pertama, kenapa orang cenderung kemudian membangun masjid? Alasan pertama memaknai letter luck dari hadis Nabi, man bana masjid, dan barang siapa yang membangun masjid. Memang redaksi hadisnya bunyinya begitu. Maka ada orang yang memahami seperti itu. Padahal sebetulnya yang lebih urgent itu kan bukan fisik masjidnya kan, tapi memakmurkannya, merawatnya itu lebih urgent. Jadi maka kaidah dalam agama adalah kalau kita memberikan bantuan kepada yang lebih bermanfaat, kata kuncinya ya, lebih bermanfaat, berarti lebih besar pahalanya. Itu. Apalagi kadang-kala, nyun sewu, mohon maaf, membangun masjid itu seringkali tidak menjadi semacam kebutuhan umat. Ya. Tapi kenapa? Ya, wah-wahan tadi. Contoh misalnya gitu, ada kawan yang kemudian ini agak waras itu cara berpikirnya ya normal lah kira-kira gitu. Jadi bendahara pembangunan masjid. Dia kemudian didesak untuk membangun masjid yang mewah. Pilihan-pilihan. Padahal itu uang umat loh ya. Kita nggak bicara uang pribadi. Kalau uang pribadi pakai masjid kubah emas misalnya silahkan pribadi toh. Tapi kalau uang umat ini, itu kok kemudian menaranya terus pilihan apa itu pilihan bahan-bahannya harus nomor satu harus impor seterusnya itu kan berlebihan. Sementara nominalnya kalau dibangunkan di daerah yang lebih membutuhkan akan lebih manfaat maslahat. Maka tentu itu sikap yang namanya berlebihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bangun masjid itu berarti hanya tempat sujud yang dibangun. Tapi kalau bangun madrasah atau pesantren ini bukan hanya tempat untuk sujud, bukan hanya tempat untuk ibadah ritual. Tapi yang terpenting dari apa? Tempat untuk mendidik anak, membuat kader, sehingga kemudian kalau dari sisi maslahatnya, lebih maslahat kita membangun madrasah dibandingkan masjid. Karena dengan membangun madrasah itu jadi amal jariyah. Orang yang sekolah di situ, anak yang digembleng dididik di pesantren itu, nanti kan berarti dia akan melanjutkan kehidupan. Dia akan mengajar lagi. Nah, maka bagi orang yang amal jariyah di pesantren, itu pahalanya ngalir sepanjang anak yang dididik itu terus kemudian mengembangkan ilmunya. Maka misalnya kemudian kami punya santri. Santri kami nanti punya santri. Terus akan menjadi jariyah itu. Nah, itulah bedanya ya. Kalau masjid enggak, sudah selesai. Apalagi kalau masjidnya misalnya masjidnya digusur ya, udah amaliyahnya hanya amalah ritual saja umumnya kalau masjid.
Meskipun itu ya baik-baik juga, tapi kalau dari segi maslahatnya, dari segi manfaatnya, maka jauh lebih utama membangun madrasah. Nah, kenapa kok tidak disebutkan di Al-Quran misalnya? Karena di zaman Nabi itu belum ada madrasah. Yang ada ya memang prioritas utama ya masjid. Anak-anak saat itu belum ada yang namanya sekolah formal begitu ya. Yang ada itu untuk baru membangun umat, masjid. Dah. Maka Nabi mengatakan man bana masjidan. Tapi sebetulnya kalau untuk sekarang dari segi manfaatnya, kemaslahatannya jauh lebih utama kalau kemudian kita membangun tempat-tempat untuk mengkader anak-anak kita. Tempat-tempat mereka dididik. Nah, ini yang seringkali kita belum sepenuhnya sadar gitu ya, bahwa hal itu sebetulnya bervisi masa. Tidak ada satu pendidik, satu negara, satu umat yang maju kecuali dia pendidikannya yang baik. Ya, bukan masjid yang besar ya, bukan, tapi pendidikannya yang baik. Dalam sejak zaman dulu kala, ya disebut keemasan Islam, kemajuan Islam itu ketika sistem pendidikan yang baik, yang didukung oleh apa? Didukung oleh orang-orang yang ikhlas, yang menjalani, yang mengajarkannya, dan istiqomah dalam memperjuangkan itu, maka insya Allah itu akan menjadi satu kombinasi sinergi yang luar biasa untuk kontribusi kita bagi kemajuan. Gitu. Oke, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Ustadz, apakah infak, sedekah itu setara? Misalnya untuk fakir miskin dan lain-lain. Dan apakah infak dan hadiah itu setara? Misalnya tips kepada waiter, room service, bellboy. Dan apakah orang yang berhutang kepada kita tidak mampu membayar? Bisa kita setarakan dengan menginfakkan saja. Syukron Pak Ustadz. Ya, Ini juga makasih. saya pengen nanya sih Pak Ali. Misalnya nih, maaf, ini lagi ya. Kan kalau kita ingin bersedekah kadang-kadang kalau di jalan yang tukang minta-minta itu kayaknya kan kurang serg ya Pak. Nah kan kadang-kadang kan kalau kayak kita tips ke waiters tadi atau kita misalnya pakai Gojek atau GoFood kan kita bisa kasih tips. Bisa nggak itu diniatkan untuk sedekah Pak? Oke, Kasih. baik, makasih. Sebetulnya penyebutan istilah infak, istilah sedekah, istilah apa yang lain ya, hadiah dan seterusnya itu istilah teknis saja, Mbak. Teknis amal gitu ya. Hakikatnya itu kan kebaikan untuk mengharap ridha Allah. Poinnya. Makanya insya Allah setara dalam konteks itu bagian amal kebaikan untuk mengharap ridha Allah. Bahkan jangan-jangan bentuk tips yang kita berikan ke orang yang tadi, jangan-jangan itu malah yang diridhai oleh Allah. Bisa saja itu loh. Kita jangan meremehkan ya, misalnya kita ngasih tips tukang Gojek gitu, atau kalau ngisi bensin kita lebihkan itu, kita isi misalnya 200, terus kita lebihkan bayarnya, itu hal sepele kelihatannya. Tapi kalau kebaikan itu kita niatkan untuk menyenangkan hati orang, ya. Karena Rasulullah juga bersabda, idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Menyenangkan hati orang itu sedekah. Apalagi kalau menyenangkannya pakai materi, wah sedekahnya double tuh. Satu sedekah mengharap ridho Allah, yang kedua sedekah menyenangkan hati orang. Itu double itu. Nah, itu ya, sehingga kemudian insya Allah, apakah itu bentuknya hadiah atau bentuknya apa? Kalau kita niatkan mengharap ridho Allah, contohnya gini, saya memberi hadiah ke teman, niatnya apa? Untuk menguatkan silaturahim. Supaya kita mendapat ridho Allah, ya sama akhirnya gitu. Meskipun itu teman kita gitu. Ya misalnya kita berikan hadiah apa? Ya bentuknya contohnya kita beri kiriman ya misalnya kopi Salibar. Nah, oh itu ya menjadi bentuk hadiah yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu semacam hadiah saja begitu ya. Sama itu pada akhirnya bagian dari kelompok besar amal kebaikan yang niat kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau niat kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan tercatat sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berbuat kebaikan yang mengharapkan ridho Allah itu apakah perlu diucapkan gitu? Maksudnya diniatkan, ya Allah saya ini untuk mencari ridhomu atau gimana Pak? Kadang-kadang kan lupa juga. Seorang mukmin ketika berbuat baik, Mbak, karena keimanannya itu sebetulnya sudah menjadikan dia berbuat untuk ridha Allah. Nggak harus diucapkan, gitu ya. Nggak harus diucapkan. Jadi keimanan kita itu sudah menjadikan setiap kebaikan itu pasti niatnya untuk mencari ridho
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aman-amanlah kita ya. Artinya apa? Yang di luar itu yang bukan untuk ridho Allah ya tentu kita hindari toh. Misalnya apa? Kita kan insya Allah tidak memberi karena jangan lupa nanti nyoblos saya ya. Ini nomor sekian, ini nomor urut sekian. Enggak kan gitu. Kita mau memberi terlebih itu biasanya kalau orang baik yang memang sudah menjadi kebiasaannya, maka itu ya baik terus. Yang masalah itu kan kalau baik dadaan, Mbak. Nah, ini kenapa tiba-tiba kok jadi baik banget ini? Wah, ini itu. Nah, itu malah masalah. Ya kan? Kok ada kawan tiba-tiba, waduh, baik, sopan banget. Padahal selama ini nggak peduli sama ini, cenderung pelit. Tiba-tiba kok baik sama kita itu. Jangan-jangan mau minjem. Nah, kira-kira gitu kan. Kena ada ungkapan seperti itu. Aduh, misalnya kemudian, ini nggak pernah baik sama sekali. Tiba-tiba kok ramah, ngasih hadiah apa-apa. Oh, pantesan, caleg. Mesti gitu kan gitu. Nah, itu berarti ya Allah yang maha tahu ya. Pada akhirnya. Tapi tentu itu tidak diidealkan yang dimaksud dalam agama. Ini agama itu kebaikan yang sudah otomatis normal kita kerjakan, tidak perlu secara khusus kita, ya Allah, semoga kebaikanku ini untuk meridhomu, nggak harus begitu. Tapi sesekali kita niatkan seperti itu boleh. Tapi sebetulnya kalau kita memang sudah terbiasa dan itu kita dasari dengan keimanan kita itulah kita berpercaya akan pahala Allah, kita percaya akan ridha Allah, kita akan percaya balasan Allah, sudah cukup menjadikan kebaikan kita itu sebagai cara untuk meraih ridha Allah. Oke. Ya, jadi kalau ada yang mau pinjem, mungkin mau meningkatkan silaturahmi, Pak, Iya, beli itu 100. betul gitu. Udah jam 100 boleh nggak? Ya, Oke. berikutnya dari Ibu Ade Safitri, maaf Pak mau tanya, bila kita ada simpanan emas misalnya 100 gram, bagaimana perhitungan pembayaran zakatnya pada waktu membeli dan pembayaran setelah 1 tahun menyimpan jumlah berat yang masih sama? Mohon petunjuknya. Pertama, kalau waktu membelinya dengan uang yang sudah bersih, artinya sudah kita keluarkan zakatnya aman. Berarti betul, Bu. Nanti perhitungannya setahun berikutnya ya. Itu dengan catatan emas kita itu emas batangan. Yang kita niatkan untuk simpanan, bukan untuk perhiasan. Ya, sekali emas itu bentuknya perhiasan yang memang sesekali atau sering atau sesekali kita pakai. Misalnya 100 gram itu bentuknya apa? Gelang atau bentuknya kalung. Ini kita sering kan kita pakai sebagai seorang wanita yang memang ya juga dimaklumi fitrahnya suka berhias, mengenakan emas itu, maka itu tidak wajib zakat. Ya. Jadi yang wajib zakat itu kalau emas itu kita niatkan ketika membeli sebagai apa semacam simpanan saja, investasi. Itu misalnya contohnya misalnya punya emas yang bentuknya kalau model yang dari mana itu, yang di mana itu Mbak? Yang diproduksi di apa itu? Antam, Mbak. Wah, langsung cepet Mbak Rima ini. Udah banyak koleksinya ya. Oh, emas antam gitu, berapa ons misalnya gitu ya. Berapa kilo gitu. Maka kemudian kita simpan, kita taruh di tempat penyimpanan yang apa, penitipan apa gitu ya. Nanti setahun berikutnya kemudian kita keluarkan 2,5% dari nilai total simpanan emas kita. Misalnya nyimpan emas kita berapa contohnya? Contoh aja Mbak, misalnya. 2 kilo, Pak. 2 kilo ya bagus. Contoh aja pelit, ya nggak apa-apa yang gede. 2 kilo misalnya. 2 kilo kalau sekarang per kilo itu per gram 1 juta ya, misalnya 1 juta. Kalau kali 2 kilo berarti kurang lebih berapa nih? Hitung aja nanti ya gitu. Nah itu 2,5% dari nilai total itu keluarkan zakatnya. Oh gede berarti ya Pak? Iya emang besar dalam konteks kalau menjadi simpanan. Maka sebetulnya spirit agama kita itu kalau bisa harta itu jangan banyak disimpan, tapi diputar gitu loh. Diputar untuk memberi maslahat kepada orang. Nah, maka itu penting itu. Kita buka usaha, membuka lapangan kerja gitu ya. Sehingga harta itu berputar untuk bisa memberi manfaat banyak orang. Itu sebetulnya spirit agama seperti itu. Tidak disimpan saja. Maka kenapa kalau kita simpan mendapatkan cas zakat itu spiritnya kamu jangan simpan ya, kira-kira begitu ya. Kalau tersimpan ya sudah cukup lah, sewajarnya saja. Karena apa? Karena memang supaya harta yang dimiliki itu menjadi manfaat dan maslahat untuk sebanyak-banyak orang. Tidak hanya dalam bentuk infak zakatnya, tapi juga bisa memberi modal, bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga dapat nafkah yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan yang baik. Begitu. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Arman. Assalamualaikum. Tanya Pak Ustadz,
bagaimana kalau kita punya saudara yang tidak mau berusaha, namun dia hanya berharap sedekah dari saudaranya secara rutin untuk biaya hidupnya? Iya, itu namanya cobaan ya. Cobaan bagi saudara-saudaranya. Saya enggak bilang musibah sih, itu cobaan aja kira itu. Berarti sabar aja, Pak, ya. Sabar dalam konteks menasehati. Ya kalau masih kemudian pilihannya kan begini, pilihannya kalau kemudian mau tetap membantunya itu baik. Tapi kalau kemudian suatu saat mengatakan, "Mohon maaf ya nggak bisa ya, kamu kan masih punya kekuatan, kemampuan untuk usaha, dan kita ya siap bantu kok kalau kamu memang mau berusaha, kita kasih modal." Gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada niat sama sekali, sesekali biar mikir, seperti tadi ya sudahlah, kita sekedarnya aja, apa namanya, membantunya, ya yang penting apa dia, tidak meninggal gampangnya gitu ya, kayak gitu, nggak apa-apa. Itu bagian dari karena memang ini, ada ya dalam model itu, maka menjadi ujian bagi keluarga ya, ujian bagi keluarga untuk pada akhirnya ya didoakan sajalah, di samping dibantu, didoakan, "Ya Allah mudah-mudahan dibukakan saudaraku ini untuk mau terfikir untuk kemudian mandirikan." Apalagi kalau biasanya kan mereka juga punya kehidupan, punya keluarga gitu ya, sehingga kemudian sayang banget, kasihan banget keluarganya. Kalau kemudian diajari hanya untuk, meminta-minta kepada sesama keluarga. Oke. Baik, berikutnya dari Ibu Marnida Habib. Assalamualaikum Pak Ali, apakah betul apabila mau infak didahulukan saudara yang membutuhkan? Kemudian untuk sedekah subuh, apakah boleh tidak setiap hari tetapi digabung per bulan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama itu merujuk ke surah nomor 2 ayat 215. Ayatnya di situ ya, Bu, ya. Ya, Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Iya, jadi boleh ya, Bu, ya, bukan boleh, memang seharusnya begitu ya, Bu, ya. Karena apa? Karena kalau kita berinfak kepada kerabat, kepada orang yang kita kenal, itu pahalanya dua macam. Satu pahala infaknya, yang kedua pahala menguatkan silaturahimnya, menguatkan persaudaraan ukhuwahnya. Itu. Maka tadi Mbak Rima menyampaikan, sebetulnya kita nggak nyaman ya Pak memberi infak di tengah jalan. Enggak, betul. Seharus dihindari aja. Kita memberi kepemimpinan di tengah jalan itu dihindari. Pertama, kita nggak tahu untuk apa. Yang kedua, kita nggak kenal. Gitu. Dua hal ini yang menghalangi kita kemudian oleh kalau kita memberi kepada yang kita kenal jelas untuk peruntukannya dan juga kemudian apa karena kita kenal kita menguatkan hubungan silaturahim. Kalau orang itu tidak kenal maka terus kemudian tentu ya kalau dapat pahala pun hanya satu macam yaitu pahala infak tidak mendapatkan pahala untuk menguatkan ukhuwah begitu ya. Nah ini maka yang pertama tadi betul ya bahwa ada prioritasnya. Kemudian yang kedua, bolehkah kita sedekah subuh kita akumulasikan menjadi 1 bulan sekali? Oh boleh banget Bu, bagus banget. Monggo saja yang maslahat yang mana. Termasuk misalnya kalau, kita memandang bahwa maslahatnya itu nggak harus segera dikeluarkan, yang penting kita sudah pisahkan, oh ini harta yang memang, bagian dari untuk infak kita atau, sedekah kita, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pisahkan. Ini tidak boleh diutak-atik, ini bukan untuk kepentingan, keluarga atau pribadi. Nah, maka itu sudah cukup baik itu. Tidak harus setiap subuh kita keluar, terkadang kemudian kita keluarkan kepada yang tidak tepat. Nah, kadang ada yang memaksa begitu kan, "Wis penting-penting keluar 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 keluar," gitu kan. Akhirnya malah nggak tepat, termasuk caranya. Cara yang kemudian tidak tepat itu misalnya apa, ya misalnya menjadikan, saudara-saudara kita yang kita beri itu seakan itu apa ya, dalam tanda petik itu ya betul-betul ya kurang pas ya. Kita misalnya gini, kita memberi sedekah subuh sholat Jumat, antri depan pintu gerbang gitu, rame begitu ya. Itu bukan cara memberi yang bagus. Tapi kita tidak mengatakan itu salah ya, tapi ada etika yang lebih bagus lah saya kira kalau bisa dicari. Apalagi kalau kita mendengar beberapa tahun yang lalu ya, seringkali Idul Fitri gitu, mereka membagi zakat secara tunai langsung, akhirnya berebut, bahkan ada yang keinjak, ada yang bahkan yang sakit. Ini kan bagaimana? Berarti kan, tidak baik begitu ya. Karena apa? Perbuatan baik malah menimbulkan madharat gitu kan. Nah ini ya tentu harus dihindari. Oke, begitu Mbak. Baik,
Berikutnya dari Mbak Yofiandang Nepali, izin tanya Pak Ali mengenai surat Al-Baqarah ayat 262, yaitu infak dengan ikhlas tanpa menyakiti yang menerima, dan kaitannya dengan hadis qudsi yaitu sirun min asrori yang artinya rahasia ikhlas di antara rahasiaku. Mohon penjelasan keterkaitannya. Terima kasih. Oh iya, betul Bu. Hadis qudsi itu menyebut tentang hakikat ikhlas yang tahu hanya Allah dan kita. Bukan hakikat amal, tapi hakikat ikhlasnya. Kalau amalnya maka kemudian terang-terangan boleh, diumumkan juga boleh. Tapi maka orang itu ketika beramal, terang-terangan itu apakah ikhlas nggak sih? Nah itu yang tahu hanya Allah. Kita nggak bisa menilai, nggak boleh. Atau yang diam-diaman betul nggak ikhlas? Belum tentu juga. Orang yang beramal diam-diaman, belum tentu ikhlas. Misalnya Pak diam-diam beramalnya itu habis sholat subuh, nggak diketahui oleh orang siapapun. Dia bekerjanya silent, diam-diam, habis subuh. Mendatangi setiap rumah, membawa sembako. Di dalamnya ada amplop uang plus fotonya. Loh, itu kan diam-diam kan itu. Tapi kan itu bukan ikhlas. Gitu ya. Sehingga kemudian masalahnya adalah bahwa dalam konteks kita beramal, mau terang-terangan juga boleh. Tapi mau diam-diaman juga boleh. Kedua-duanya punya potensi untuk ikhlas, juga punya potensi untuk tidak ikhlas. Nah, yang benar mana? Yang benar adalah tetap berusaha untuk ikhlas. Nah, hakikat ikhlas, jangan lupa, itu rahasia kita dengan Allah. Sehingga apa? Orang tidak bisa menilai secara pasti. Itu koting, maksudnya gitu. Maka kita nggak boleh suudzon juga kalau ada kawan kita yang beramal dengan terang-terang. Wah, itu riya itu, hanya untuk konten itu. Misalnya, nggak bisa gitu. Karena apa? Rahasia ikhlas yang tahu kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berikutnya dari Tante Tati Gobel. Pak, kalau lihat dari kemaslahatannya, berarti bikin jalan antara desa juga insya Allah sama besar pahalanya ya. Barangkali dengan Betul. masjid tadi. Iya, betul. Nah, ini cuma orang nggak sadar gitu. Bikin jalan yang menjadikan manusia orang dapat kemaslahatan lebih banyak ya. Apalagi kalau membuka akses untuk lebih mudah orang apa nah itu orang menjalani mobilitasnya itu lebih maslahat. Cuma kan jalan ini kan kesannya umum ya, tidak untuk kepentingan agama, dikiranya nggak dapat pahala. Itu tetap saja kita meyakini ya, semua yang maslahat untuk sesama manusia, maksudnya kan ciptaan Allah juga, gitu ya. Insya Allah itu juga menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita memberi kebaikan itu ya apa namanya, sedapat mungkin yang lebih maslahat untuk kehidupan sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Wong kita nolong makhluk aja itu, memberi makhluk itu berpahala kok. Ini masyhur kisah dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali kan. Beliau kan ulama yang hebat, tapi ternyata apa? Yang menjadikan beliau diridhoi dan diterima amalnya gara-gara apa? Membiarkan seekor lalat minum di ujung tintanya. Oh, itu diikhlaskan itu apa lalat. Itu ternyata mengundang datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masyhur juga ceritakan ada seorang yang profesinya mohon maaf maksiat, ya kan? Dia penzina. Tapi terus kemudian dia ingin bertobat terus memberi minum seekor anjing. Ternyata menyebabkan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah apalagi itu memberi kemaslahatan kepada sesama manusia. Lah yang binatang aja yang nggak punya agama dalam tanda petik itu bermaslahat ya, apalagi kepada manusia. Oke. Ya. Berikutnya dari Mbak Antin Ukon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hmm. Maaf, perumpamaan emas yang 2 kilogram tadi, untuk zakat tahun berikutnya jika masih disimpan apakah sama perhitungannya? Atau mengikuti ini Pak, mengikuti harga jualnya juga ya barangkali ya? Untuk perhiasan. Iya, yang emas tadi tuh. Mm-mm. 2 kilogram. Tahun pertama kan 2,5% tadi kan Pak Iya dari betul. nilainya. Nah tahun berikutnya apakah masih 2,5%, tapi nilainya itu dari harga emas saat itu atau harga emas pada saat dibeli? Harga emas di saat itu ketika membayar zakat. Misalnya kita sudah bayar zakat ya, Ramadan tahun lalu patokannya gampangnya Ramadan lah, sudah bayar zakat itu. Terus emas itu 2 kilo ini sudah masih kita simpan. Ramadan tahun depan maka kita keluarkan 2,5% dari harga emas di Ramadan tahun depan itu. Kan emas juga naik turun Mbak sekarang ini kan. Ya, maka kemudian kita ukurannya pada senilai harga emas di tahun yang kita akan mengeluarkan
zakatnya. Begitu. 2,5% juga ya Pak ya? Iya Sama betul. juga. Oke. Berikutnya nih pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini barangkali dari Ibu Diana Muhdi. Pak Ali, bagaimana pendapat Bapak untuk sedekah online seperti untuk Palestina dan lain-lain? Oh iya, kalau kita meyakini ya, seperti tadi yang kami share ya di IG kami, itu bahwa kepada lembaga yang amanah bagus. Ya, itu berarti sesekali apalagi terhadap saudara kita yang lebih sangat membutuhkan, maka itu bagus-bagus saja. Gitu ya. Itu bentuk kepedulian kita. Ya, bentuk kepedulian kita apa namanya? Sekali lagi ini kan karena mereka saudara kita di Palestina kan sedang dalam situasi yang amat sangat membutuhkan. Itu. Sedangkan kemudian kalau dalam kehidupan normal sehari-hari ya tentu kita memprioritaskan yang dekat dengan kita, kepentingan yang dekat kita. Tapi dalam suatu kesempatan kita kemudian memberikan kepada saudara kita yang jauh dan karena memang kita yakini mereka sedang dalam kesulitan, maka itu amal yang baik-baik saja. Yang penting tadi kita melalui saluran yang memang menurut kita kredibel, amanah, ya maka insya Allah kita sudah insya Allah akan mendapatkan dicatat sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir nih Pak, nambah dikit, Ibu Ade Rusman nanya, kalau harga emasnya turun gimana? Tapi kan artinya kalau harga emasnya turun ya tinggal 2,5% dikali harga saat itu ya Pak? Betul, Nah, betul. Wah baik. ini kelihatannya banyak punya emas nih. Kayaknya bukan 2 Oh, kilo tuh siap, barangkali, siap, iya. 50 kilo. Baik Pak, barangkali bisa ditutup dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita menghadirkan niat baik kita ya dengan membaca suratul Fatihah yang merupakan a'dhamu surah ya sebaik-baik surah paling agung itu Al-Fatihah. Dengan niat yang baik, mungkin ada yang sakit semoga Allah beri kesembuhan, yang punya kesulitan Allah beri kemudahan, yang punya hajat yang baik semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 8 November 2023 pada pukul 4 sore masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram Ali Nurdin NQ serta YouTube channel Pak Ali. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggara. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rima, Pak Ali. Terima kasih.